Oke, sekarang mari kita masuk ke pendahuluan. Jadi teman-teman sekalian, setiap tenaga kependidikan itu memiliki kompetensi khusus untuk menunjang mutu pendidikan. Nah, kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Adapun, 4 komponen utama tenaga kependidikan yang dimaksud yaitu pertama pengawas sekolah, lalu kedua kepala sekolah, ketiga guru, dan keempat yaitu tenaga administrasi sekolah. Yang semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke kompetensi 4 komponen tenaga kependidikan tadi, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Nah, menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru ataupun tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Adapun, pengertian kompetensi secara umum adalah yaitu dapat diartikan sebagai kesanggupan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik karena memiliki bekal pengetahuan, kemampuan, ataupun sikap yang sesuai. Nah, itulah kira-kira pengertian kompetensi ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita masuk ke kompetensi pengawas sekolah. Jadi, kompetensi pengawas sekolah berdasarkan Permendiknas nomor 12 tahun 2007, yaitu yang pertama adalah kepribadian, yang berarti pengawas sekolah itu harus memiliki integritas moral dan etika yang tinggi. Yang kedua yaitu supervisi manajerial, artinya pengawas sekolah harus bisa membina kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi. Yang ketiga yaitu supervisi akademik. Tak hanya bisa membina kepala sekolah, pengawas sekolah juga harus bisa membina guru dalam pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu evaluasi pendidikan, yaitu pengawas sekolah menilai mutu dan kinerja sekolah. Yang kelima yaitu penelitian dan pengembangan, yang artinya pengawas sekolah ini harus melakukan penelitian untuk peningkatan mutu. Lalu yang keenam yaitu sosial, di mana pengawas sekolah harus bisa berkomunikasi efektif dengan berbagai pihak. Nah, kita beralih ke kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 19 Tahun 2017, ada 4 kompetensi guru. Yang pertama yaitu pedagogik. Artinya, guru harus bisa memahami siswa dan merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Lalu, yang kedua, kepribadian. Guru harus bisa menjadi teladan yang berakhlak mulia dan menjadi panutan bagi siswanya. Lalu yang ketiga, profesional. Guru harus bisa menguasai materi dan strategi dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, dari segi sosial, guru harus bisa berkomunikasi dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat. Nah, kita beralih ke kompetensi tenaga administrasi sekolah atau teman-teman lebih mengenalnya dengan sebutan tata usaha berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2008. Nah, dari sini bisa teman-teman lihat dalam sekilas ada yang membedakan antara kompetensi guru dan tenaga administrasi sekolah karena fokus dan bidangnya yang berbeda. Jika guru tadi fokusnya itu mengajar di kelas, maka tenaga administrasi sekolah fokusnya lebih mensupport ke bidang non-akademis, sehingga perbedaan antara kompetensi guru dan kompetensi tenaga administrasi sekolah itu terletak pada nomor 2 dan nomor 3-nya, yaitu teknis. Artinya tenaga administrasi sekolah harus bisa mengelola surat, arsip, dan data sekolah, serta teknis lainnya. Selain itu, manajerial, yaitu tenaga administrasi sekolah harus bisa mengatur data pendidikan dan inventaris. Selain itu, dari segi kompetensi profesionalnya, tenaga administrasi sekolah harus mampu menggunakan teknologi dan terbiasa dengan perubahan teknologi administrasi yang ada karena teknologi sangat mempengaruhi dan membantu proses administrasi. Nah, teman-teman sekalian, dari materi yang telah kita bahas, maka bisa dilihat perbandingan antar kompetensinya, yaitu untuk pengawas, fokus utamanya itu adalah pada pembinaan dan pengawasan. Dan tujuan akhirnya yaitu agar dapat meningkatkan mutu dari sekolah. Setelah itu, kepala sekolah itu fokus utamanya pada bidang manajemen dan juga kepemimpinan di sekolah. Tujuan akhirnya ialah agar sekolah itu berjalan dengan efektif dan efisien. Sedangkan guru fokus utamanya adalah dalam bidang pembelajaran di kelas. Dan tujuan akhirnya adalah agar siswa bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang meningkat. Lalu, untuk tenaga administrasi, fokus utamanya adalah dukungan administratif dan tujuan akhirnya adalah agar operasional sekolah berjalan dengan lancar.
Dapat disimpulkan juga dari materi kita pada hari ini, yaitu sinergi antar tenaga kependidikan adalah kunci keberhasilan sekolah. Lalu kompetensi itu sangat diperlukan untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Dan tujuan akhir dari kompetensi ini ialah agar pendidikan bermutu, berkarakter, dan profesional.